Segera kita ikuti Smart Character and Career bersama Vivit Fitri Argarini, praktisi komunikasi dan pendidikan. Selamat mengikuti. Selamat sore Smart Listeners, bagaimana kabar Anda di kesempatan sore hari ini? Kembali hadir untuk Anda program Smart Character and Career, dan Tasya Rustama temani Anda sampai dengan kurang lebih 1 jam ke depan. Mohon maaf ya kalau misalnya rada terganggu sedikit serak-serak basah begitu kan ya suaranya. Tapi semoga saja kesehatan tetap terjaga untuk Anda, terutama yang mungkin sekarang sedang berjibaku, apalagi yang sedang dalam perjalanan begitu Smart Listeners, di mobil, di kendaraan ataupun di kendaraan umum. Dan Tasya tentu saja nggak hanya sendirian, tentu kita akan hadirkan narasumber reguler program Smart Character and Career, dan di kesempatan kali ini Mbak Vivit Argarini sudah bergabung. Selamat sore Mbak Vivit. Selamat sore Mbak Tasya dan Mas David, serta Smart FM listeners dimanapun berada yang sedang berkendaraan, ya kan? Atau bisa juga menyaksikan di YouTube ya Mbak Tasya ya? Benar. Apabila miss gitu, bisa langsung akses di live YouTube channel Radio Smart FM. Oke. Mbak Vivi tadi sempat di-spill begitu ya, karena kita nggak cuma berdua nih. Di kesempatan kali ini ada bintang tamu spesial yang juga hadir, akan berbagi Smart Listeners cerita bagaimana perjalanan karir profesionalnya begitu ya. Di kesempatan kali ini sudah bersama dengan kami Mas David Kalik. Mas David, selamat sore. Halo, salam kenal. Halo, selamat sore semuanya. Assalamualaikum Mbak Vivit, Mbak Tasya, sehat-sehat selalu ya. Waalaikumsalam, selamat sore juga, sehat-sehat. Sehat-sehat semuanya. Gak sabar banget nih Mbak Vivit, kita mau gegali gitu ya pengalaman dari Mas David kali. Kalau Mas David, kalau Tasya sendiri begitu kan kulik-kulik ngeliat dari pendidikan, ini benar-benar beragam banget begitu kan ya. Kuliahnya dari teknik mesin, kemudian major-major yang lain juga dipelajari. Belum lagi dari dulu udah aktif di dunia entertain, tapi nggak menutup kesempatan terhadap hal-hal lainnya begitu kan ya. Bahkan juga sekarang sudah memuncaki sebuah jabatan tertentu begitu kan ya di Majelis Ulama Indonesia. Nah, boleh dong sedikit Mas David cerita singkatnya gimana sih perjalanan karir yang cukup beragam ini begitu kan ya, sampai dengan mengambil ilmu tafsir. Silakan. Masya Allah. Ya baik, makasih banyak Mbak Tasya, Mbak Vivit. Ya orang yang kenal David dari saya kecil ya, itu tahulah bahwa saya datang dari keluarga yang ekonominya biasa-biasa aja gitu ya. Bukan orang kaya, juga struggle lah dalam hidup gitu. Dan dalam perjalanan itu saya selalu dididik sama orang tua untuk jangan membanggakan apa yang orang tua punya, atau jangan ngerasa minder dengan apa yang kita punya. Tapi kita punya kelebihan yang justru potensi dalam diri kita yang bisa kita gali untuk bisa jadi kebanggaan buat kita gitu. Jadi pada saat orang-orang mereka harus ke sekolah karena mereka memang dapat privilege ya dari orang tua yang alhamdulillah dapat rezeki berlimpah. Saya ngerasa santai-santai aja sama adik-adik saya. Kita harus ke sekolah jalan kaki atau naik beca patungan dengan uang jajan yang terpotong setengah gitu. Balik lagi karena udah biasa struggle dari kecil, terus orang tua juga selalu menanamkan kepercayaan diri dalam diri kita ya. Jadi dalam hidup saya selalu berusaha. Kayak contoh awal karir saya itu justru mulainya itu salah satunya adalah ikut acara majalah di Aneka ya Mbak dulu tuh. Jadi itu saya malah masuk itu yang ngirimin ibu saya gitu. Jadi saya nggak tahu, saya baru mau masuk kuliah. Saya mau masuk kuliah tingkat 1 ya. Umur saya waktu itu masih 17 ya kalau nggak salah gitu. Mau masuk kuliah tingkat 1, toto karena saya jurusannya teknik mesin, saya lagi di kampus mau prospek, toto foto saya muncul di majalah remaja kan, terus ditunjukin gitu, woi ada model nih, saya kaget siapa, saya masih nggak ngeh tuh, masih asik nulis apa segala macam, tapi pas lihat muka saya di situ kan, saya bingung, saya nggak ngirim, tapi kok masuk di situ, ternyata
Ya alhamdulillah ibu, mama saya yang ngirimin gitu. Mama saya selalu punya rasa percaya diri yang berlebih bahwa anaknya itu ganteng, padahal biasa-biasa aja. Saya bilang, Ganteng dong, Ganteng. fotogenik. saya bilang mama itu terlalu itu loh mbak, apa ya namanya, saya kan malu ya sebenarnya, saya tuh agak shy gitu orangnya untuk yang bragging gitu ya apa gitu, karena bukan karakter, mana ya toto muncul ya alhamdulillah ada min fadli robbik ya, akhirnya alhamdulillah di Aneka saya jadi salah satu model ya di sana dan terpilih jadi juara Top Ges kalau nggak salah, itu juara. Iya. Dan aktif, bukan hanya finalis tapi aktif, tapi caleg. Iya. Iya, habis itu setelah jadi model dipercaya jadi MC sama Mas Gugun sama Mbak Vivit. Jadi saya model yang seneng MC gitu. Padahal saya Mbak waktu SMA itu megang mic, saya ketua OSIS di SMA 3 yang kalau megang mic itu gemeteran Mbak. Saya tuh dikit-dikit gitu. Tahu-tahu saya disuruh jadi MC, alhamdulillah dari situ setiap acara-acara majalah remaja Aneka yang waktu itu Mbak Vivit ada di sana sama Bu Nini almarhumah yang Masya Allah kasih kepercayaan sama kita. Jadi saya terus tuh Mbak, alhamdulillah dari situ gali potensi, belajar, jadi presenter, jadi host. Nah, satu titik saya kuliah teknik mesin, saya kuliah di teknik mesin, jadi pas kuliah itu saya udah mau nyerah sebenarnya, tapi ibu saya selalu ngingetin saya, kamu inget ya waktu sebelum masuk dunia hiburan kamu janji sama mama kamu pengen selesain gitu. Jadi selama dari Aneka saya main sinetron, ikutan Abang None Jakarta, ikut apa, saya ngerasa pekerjaan semakin banyak, kuliah itu jadi terasa jadi beban buat saya waktu itu. Saya mikir duit udah banyak, ngapain lagi sih harus selesain kuliah, saya berpikir gitu. Tapi ibu saya bilang enggak bisa. Anak mama nggak ada yang nggak selesai sekolah. Mama pengen anak mama selesai, dia bilang gitu. Jadi akhirnya iya di tengah jalan itu saya ada titik balik karena mama ngomong gitu. Saya pulang syuting jam 4 pagi, saya tidur 1 jam 2 jam, jam 6 itu mama saya, jadi habis subuh saya sholat subuh, saya tidur, jam 6 itu mama udah telepon saya. Bahkan saya dibangunin kalau saya di rumah tuh, sampai di rumah udah dibangunin sama bangun, kamu kuliah. Jadi saya di kampus tuh tidur. Jadi di kampus saya, ya Allah berat banget hidup gue. Jadi cuma tidur 2 jam kuliah tuh. Dosen-dosen saya banyak yang tahu saya sibuk. Saya ngobrol sama dosen, minta arahan, dong Pak, saya kalau kuliah begini saya nggak akan bisa selesai, saya bilang gitu. Minta arahan, petunjuk gimana. Akhirnya dosen ngasih jalan, Mas, sampai ngambil jam sekian sampai jam sekian, sampai bisa istirahat, nanti ke ruangan saya, apa yang bisa, karena saya tinggal skripsi aja setahun lagi tuh. Dulu tuh udah selesai semua, tapi tinggal skripsi yang mesti saya kerja. Jadi dosen itu sambil konsultasi saya. Akhirnya saya setiap hari itu dari jam 8 sampai jam 10 di kampus itu konsultasi sama dosen hanya untuk persiapan skripsi. Dan sampai di lokasi syuting saya minta sama dosen, sama sutradaranya, boleh saya main sinetron, tapi saya minta waktu 2 jam tidak diganggu. Oke, jam berapa katanya? Saya minta, saya dari jam maghrib, habis saya sholat, jam 7 sampai jam 9 malam, saya ngerjain tugas skripsi saya, 2 jam. Jadi, alhamdulillah, saya akhirnya bisa lulus kuliah dengan ya itu tadi, doa orang tua dan segala macam. Akhirnya teknik mesin, walaupun pas saya lagi sidang, saya lulus, saya bilang ke mama, Mah, nih ijazahnya buat mama, saya bilang gitu. Karena cuma untuk menggugurkan kewajiban saya sama mama. Gitu. Saya pikir ijazah nggak ada pentingnya. Ternyata along the line, Masya Allah, ijazah itu, sarjana itu ternyata itu jadi apa ya, yang membedakan kita dengan yang lain. Begitu saya masuk di dalam dunia bisnis, saya sempat juga di partai politik ya, orang tuh menganggap artis itu selalu sebelah mata. Oh artis itu hiburan, hura-hura, ketawa-ketawa, hahi-hahi. Begitu lihat saya ada gelarnya insinyur, itu mereka langsung tuh, Mas, sampean selesai sekolah tak? Kuliah di mana? Kata gitu. Saya bilang, oh, kuliah di Trisakti. Ini bener lulus? Bener, Pak. Saya bilang gitu. Ijazahnya nggak beli, enggak Pak. Saya di Trisakti, Pak. Lulusannya susah, Pak. Beli ijazah di sana. Oke. Baik. Kalau ada, saya beli. Oke. Mas David, Mbak Vivit, kita jeda dulu. Menarik begitu ya. Kita hold dulu kan. Ini menjadi sebuah perjalanan yang luar biasa. Udah artis begitu kan ya. Waktunya tentu udah habis begitu kan ya di tempat syuting. Tapi tetap juga demi ibu begitu kan ya. Menyelesaikan
kuliah. demi ibu. Awalnya demi ibu, tapi sekarang mulai udah tahu begitu kan, ada hikmah ternyata di baliknya. Kita mau tahu perjalanannya lagi, Mas David, hingga akhirnya ngambil major-major yang lain bahkan sampai S3 begitu kan ya. Gak banyak, jujur gak banyak orang yang bisa sampai S3 dan apalagi kalau kita ngomong Artis lagi. benar, latar belakangnya adalah dunia entertain. Kita jeda dulu, tetap bersama kami Smart Listeners, Mbak Vivit, Mas David, kita jeda dulu. Tetap bersama kami Smart Listeners dalam program Smart Character and Career. Smart Character and Career. Segera kembali. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Vivit Fitri Argarini, praktisi komunikasi dan pendidikan. Anda masih bersama kami Smart Listeners dalam program Smart Character and Career. Boleh ya bergabung bersama dengan kami 0812 11 12 959. Anda mau berkomentar boleh, bertanya juga silahkan. Atau juga boleh langsung tonton tayangannya di YouTube channel Radio Smart FM. Masih bersama dengan Mbak Vivit Argarini dan juga Mas David Kalik. Mohon maaf tadi kita sempat terputus begitu kan ya, sampai nih lulus teknik mesin begitu kan ya. Zaman dulu kan begitu ya Mbak Vivit ya Mas David, gelar insinyur itu benar-benar dihormatin karena katanya susah, bener nggak? Real nggak Mas David? Wah bener Mbak, susah.
kalau kita anak teknik ya, khususnya baik mesin atau sipil atau apa gitu ya, kita tuh nggak bisa cuma sekedar bikin teori, tapi kita tuh ada bikin gambar lagi, terus ada pembuktian lagi secara hitungan, jadi kompleks gitu sebenarnya ya buat kita gitu ya. Yang lama tuh kalau anak-anak teknik itu yang agak bikin kita sombong itu sebenarnya ngerjain tugas gambar tuh kan. Kalau sekarang enak AutoCAD, zaman saya tuh mesti ngegambar pakai kalkir mbak gitu. Jadi kalau ada yang ini dikit hapus gitu. Nah, untungnya masa itu masa peralihan, jadi udah mulai coba pakai AutoCAD, tapi sebagian tetap harus pakai gambar. Ya udah, dengan kekuatan itu ya ninja ya. Lulus dari teknik mesin, saya jalan, saya aktivitas, saya baru merasakan balik lagi tadi bahwa luar biasa ya gitu jalan ternyata pendidikan itu memang membedakan kita dibanding yang lain, karena dalam kehidupan nyata setidaknya pola pikir kita akan beda gitu. Karena kita akan punya pola pikir, metodologi dalam penyelesaian masalah tuh yang berbeda dibandingkan dengan saya bukan merendahkan orang yang nggak sekolah, nggak, tapi karena kita biasa terlatih untuk menyelesaikan masalah, harus tahu apa yang diketahui, masalahnya apa yang diketahui, solusinya apa, rumusannya apa, akhirnya ada solusi. Jadi pola pikir, kerangka berpikir itu metodologi ilmiah yang akhirnya kepake dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kita nggak gampang sumbu pendek dalam hal-hal apapun gitu. Jadi kalau ngeliat satu, kita coba diajar buat keluar dari permasalahan untuk ngelihatnya lebih realistik gitu ya. Objek kita beda supaya kita bisa melihat kerangka permasalahannya seperti apa, solusinya apa, dan apa yang tepat untuk menyelesaikan itu. Nah, begitu juga dalam perjalanan, saya nggak orangnya, malah saya termasuk model aneka yang nikah cepet mbak. Jadi waktu saya nikah cepet, saya umur 22 ya, 23 itu saya datang ke aneka, saya dikasih perpisahan, ikut acara aneka yang terakhir kali gitu, perpisahan di Ancol itu. Jadi ada acara terakhir, saya bilang sama ibu, saya bilang Bapak Fulfit, mbak, aku kayaknya terakhir karena besok ini aku udah nikah, udah bukan anak remaja lagi deh, ketawa ya. Jadi tahun 2001 itu jadi terakhirnya aku gabung di majalah Aneka, karena aku nikah dan aku dapet panggung di Ancol waktu itu, dan kangen banget sebenarnya, rindu banget, tapi bagaimana aku udah jadi keluarga besar ya, dan aku banyak dapat ilmu di sana mbak. Dan sama, bukan karena ini lagi sama Mbak Vivit ya, Mbak Vivit kan juga dokter ya, ini salah satu yang menginspirasi juga. Waktu beliau sidang terbuka, saya bilang, Mbak Vivit ngapain sih ngambil S3 lagi gitu, saya waktu itu masih belum gitu kan, tapi saya lagi ngambil S2. Nah, dalam perjalanan balik dari mulai main sinetron, main film, terus saya sering dapat bawa acara. Dulu saya acara musik dan kuis. Yang belum itu acara dakwah. Saya ingat tahun 2001, 2002, saya dapat kesempatan bawa acara religi 2002. Waktu itu saya merasa nyaman bawa acara religi itu 2002. Tapi saya dapat protes dari PH yang ngontrak saya. Mereka bilang, Mas, jangan keseringan bawa acara religi, nanti sampean mas nanti segmentasinya Islam, dia bilang gitu, terlalu Islam. Susah nanti jualannya, dia bilang. Saya mikirnya lain, malah saya orang nggak tahu, mungkin karena saya kurang cerdas ya dalam hal itu ya. Jadi saya mikirnya gini, kalau saya simpel, yang kasih rezeki saya kan Allah, masa saya nggak boleh bawa acara Islam? Emang salah dengan saya menjadi bawa acara dengan keyakinan yang saya yakinin gitu? Apa benar dengan saya bawa acara yang saya yakinin saya akan kehilangan rezeki gitu? Itu saya, tapi saya bilang enggak, bismillah, saya bawa terus. Jadi saya dari 2002 setiap ada kesempatan host acara religi nggak pernah saya tolak, selalu saya ambil. Jadi kenapa? Simple mbak pemikiran saya. Orang mau ketemu kiai, orang mau ketemu habaib, mau ketemu ulama tuh ngantri. Saya setiap minggu ulamanya dipaksa ketemu saya, sesimpel itu aja. Saya nggak perlu ngantri, ulamanya suka nggak suka, saya bisa ketemu ulama gitu. Dan acara religi. Jadi
menurut saya bisa belajar, dapat ilmu, dapat masukan, karena dunia saya ini kalau nggak ada bentengnya, wah selesai gitu. Nah, itulah salah satu yang memotivasi saya akhirnya menikah muda, dan alhamdulillah itu jadi perjalanan hidup saya sampai saat ini. Nah, di tahun 2005 saya sempat belajar agama, ini yang membuat saya akhirnya punya pelajaran ke depannya. Dari belajar agama saya ninggalin dunia hiburan, sampai ya kalau orang bilang tuh Mbak, kalau proses saya itu semuanya saya coba, yang begini. Cuman karena itu tadi, karena saya biasa diajar berpikir kritis, yang saya tuh diajarin sama, terakhir saya ketemu sama Profesor Quraisy Shihab, dia bilang gini, kamu ambil semua ilmu, pada saat kamu belajar sama seseorang, jadilah seperti laut, kata beliau. Laut itu yang berat-berat diambil sama dia, tapi yang nggak penting, yang kotor, yang sampah dibuang di pinggir laut, dibuang ke pantai. Nah, jadi saya sejak saat itu setiap ada orang punya ilmu, saya selalu kosongin diri saya belajar. Ya, agama saya belajar, gini-gini segala macam. Karena dekat dengan ulama itu, akhirnya saya dapat kesempatan untuk mencoba hal-hal baru dalam hidup saya, diantaranya sekolah S2 Keuangan Islam, Islamic Finance and Banking, saya ngambil S2 di Paramadina, juga itu dari ulama juga yang nyaranin saya. Terus saya ngambil S2 lagi Magister Agama Islam, Tafsir Quran, itu dari Prof. Nasaruddin Umar. Waktu saya berdampingi beliau di acara religi, saya ditanya sama beliau, Mas David sudah ambil S2 belum? Dia bilang, atau ngambil S3? Saya bilang, saya udah S2 Keuangan Islam. Jangan ngambil Keuangan Islam, coba Tafsir Quran. Saya bilang, waduh, Tafsir Quran, saya S1 saya teknik mesin. Kata beliau, kata Prof. Nasar bilang begini, gini aja, Mas David coba ikut tes, kalau lulus berarti Mas David harus ambil S2 gitu, katanya. Harus jalan, itu jalannya Allah, dia bilang, kata beliau. Cuman saya namanya orang nggak mau jalan sendirian, saya ajak teman, saya ajak Sahrul Gunawan, Sahrul ngajak Ustadz Subki, saya ajakin Tengku Wisnu, ajakin Dude, cuman Tengku Wisnu sama Dude waktu itu nggak bisa, yang menerima dan waktunya ada waktu itu Sahrul dan Ustadz Subki. Akhirnya kami satu angkatan di PT S2 Tafsir Quran. Kalau Ustadz Subki udah nggak perlu kuliah lah, beliau itu ilmunya udah luar biasa. Beliau cuma ambil gelar aja itu, tapi beliau kuliah lah, beliau sangat masya Allah. Ya, alhamdulillah dari situ saya dapat ambil S2 lagi Tafsir Quran, dan begitu saya lulus di bulan Ramadan, saya ingat banget itu saya lulus bulan Ramadan, pas wisuda di bulan September, Prof. Nasar, September apa November, saya lupa, November ya, kayak 2023 kemarin, di depan panggung Prof. Nasar langsung tepuk pundak saya, S3, iya. Ambil S3, ya udah, akhirnya saya ambil S3. Wow, Masya Allah, ya. Keberkahan itu pada saat kita dekat dengan ulama, ternyata saya orang bilang bahwa rezekinya itu hilang, enggak, Allah ganti saya rezeki yang lain gitu. Jadi saya dapat ilmu, bahkan kalau dilihat dari dunia hiburan, angkatan saya udah tinggal sedikit, udah nggak ada, malah saya masih nongol di TV. Saya masih nongol di TV, walaupun cuma orang bilang acara agama, tapi saya masih ada di TV, acara di program A, B, C, D, E, masih dipercaya buat jadi host acara religi. Saya bilang, ya ini kalau kita nyari duit yang kita pikir duitnya aja, selesai umurnya. Tapi kalau kita nyari itu keberkahannya, ya alhamdulillah umur saya udah seumur segini, orang masih percaya aktor jenggotnya udah putih gini kan udah nggak laku ya gitu kan. Ada rezekinya ya gitu, rezekinya ada aja dari situ. Terus itu yang dunia pendidikan, sampai akhirnya S3, dan dari S3 itu saya juga dapat kesempatan buat, karena saya memang aktif organisasi dari zaman saya kuliah saya senang, saya pernah jadi ketua dari SMA, saya ketua OSIS, terus selama saya aktif main sinetron saya pernah jadi ketua organisasi sosial muslim namanya Nahlak Club, terus juga saya sempat di partai politik, terus alhamdulillah saya udah tobat, jadi saya keluar dari partai politik. Saya pernah jadi wakil sekjen di Dewan Pimpinan Pusat salah satu partai waktu itu terakhir, tapi akhirnya 2017 saya mundur dengan kesadaran penuh. Alhamdulillah saya fokus di agama, belajar dan segala macam. Lalu ya ada min fadli rabbik lagi, Allah ngasih amanah saya di Majelis Ulama Indonesia. Saya di Syarikat Islam, dari Syarikat Islam
organisasi, jadi ormas ya, ada ormas namanya Syarikat Islam. Kalau ingat Cokro Aminoto, Pak Cokro Aminoto itu organisasi yang dibentuk Cokro Aminoto itu namanya Syarikat Islam. Dulunya Syarikat Dagang Islam. Nah, saya di sana, lalu saya menjadi perwakilan dari Syarikat Islam untuk maju di MUI, dan alhamdulillah di MUI saya jadi wakil ketua komisi Ukhuwah pertama periode yang lalu, dan sekarang di periode sekarang dipercaya jadi wakil ketua komisi dakwah. Jadi dari Ukhuwah sekarang saya pindah di dakwah, ditaruh di dakwah sama kayak Khalil Nafis. Itu yang organisasi. Nanti kalau yang bisnis abis ini ya. Jadi kalau boleh saya coba untuk rumuskan gitu ya di sesi kedua ini, jadi komitmen demi komitmen demi komitmen gitu ya, betul nggak? Karena orang punya keinginan boleh, orang punya impian boleh, tapi janji pada diri sendiri bahwa saya punya komitmen untuk menyelesaikan. Tadi ya seperti yang teknik mesin, terus melanjutkan untuk S2 dan S2 lagi dan S3 lagi, S3 gitu ya, mulai itu adalah komitmen, dan tidak mudah sebenarnya untuk janji pada diri. Dan salah satu contohnya ini Mas David, sore hari ini kita tercerahkan gitu ya, bahwa ya janji pada diri itu nanti akan dapat berkahnya, we never know gitu kan. Yang maha baik pasti mencatat apa yang kita ikhtiarkan dan kita janji. Masya Allah. Baik, Mas David, Mbak Vivit, kita jeda dulu begitu ya. Kita masih ngomongin topik menarik di kesempatan sore hari ini, perihal pribadi multitalenta. Bisa dong kita bilang bahwa Mas David ini multitalenta begitu kan ya. Dari satu bidang ke bidang yang lain, dan semuanya bisa menghasilkan begitu. Ada loh dengan totalitas begitu kan ya. Nah, ini kan menarik. Gimana caranya? Apakah kita bisa menjadi pribadi yang demikian kah, atau seperti apa begitu Mbak Vivit? Apalagi begitu ya Mas David. Ada yang bilang begini, kalau misalnya kita di dalam dunia profesional punya keahlian banyak bidang tuh, kadang-kadang menguasai banyak bidang tuh kadang-kadang nggak kepake begitu kan ya. Kita tuh harus fokus, harus jadi spesialis di satu bidang tertentu biar ya itu yang dihargain begitu. Tapi bener nggak sih anggapan-anggapan seperti itu begitu ya Mbak Vivit maupun Mas David? Kita jeda dulu, tetap bersama kami dalam program Smart Character and Career, dan kami masih mengundang Anda di 0812 11 12 959. Smart Character and Career segera kembali.
tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Vivit Fitri Argarini, praktisi komunikasi dan pendidikan. Smart Listeners, kita sampai di sesi yang ketiga. Nggak terasa ya obrolannya, kayaknya kurang deh nih 1 jam. Karena kita mau menggali tambah sesi. Karena kita mau ngegali bagaimana pribadi multitalenta yang bisa kita lihat dari sosok Mas David Kalik. Nah, Mas David, ini kan menarik begitu ya, dimana Mas David bisa dibilang sebagai multitalenta. Banyak hal yang dikuasai, tapi tetap excellent di bidang itu. Nah, banyak juga orang yang mengatakan bahwa kalau misalnya mau sukses ya fokus begitu kan, ya fokus terhadap satu aja nih, jadi spesialis. Nah, gimana Mas David sendiri pandangannya begitu ya terhadap hal tersebut? Silakan. Ya, Mbak Tasya, Mbak Vivit, saya setuju juga dengan pendapat itu ya, karena memang pada saat seseorang fokus di satu bidang, dia akan bisa mahir di bidang itu, dan sangat besar potensinya dia untuk bisa lebih berkembang dan mengembangkan dirinya, sehingga akhirnya manfaatnya bisa dirasakan oleh orang banyak gitu. Tapi sekali lagi nggak sedikit juga ada orang yang memang dia sudah fokus itu, tapi dia akhirnya nggak kemana-mana, is not going anywhere gitu, karena memang opportunity-nya ya memang di situ, skopnya ya hanya itu saja gitu. Sedangkan Tuhan itu kan ngasih kita multiple intelligence ya. Ada, kalau dalam teorinya Gartner itu kan ada kemampuan linguistik, ada kemampuan spasial dan lain sebagainya. Nah, rasanya mungkin karena saya orangnya dari kecil, karena keterbatasan yang saya miliki dalam lingkungan keluarga, akhirnya saya tuh senang mencoba segala sesuatu yang ada di dalam diri saya. Saya senang ngegambar, saya senang ngelukis. Saya senang kalau lagi itu di rumah saya ngegambar, saya ngelukis, apa segala macam. Saya juga senang dance, saya senang nari, gitu ya. Tapi saya juga senang bela diri, gitu. Saya senang olahraga walaupun nggak favorit, gitu. Saya senang olahraga inline skate. Dari sekian banyak, akhirnya sukanya inline skate misalnya, sepatu roda itu jadi favorit saya. Memang dari dulu kalau dilihat dari ujian apa ya namanya, kalau di SMP atau SMA tuh ada ujian kemampuan ya, potensi diri ya. Saya tuh kalau di sekolah gitu ya. Saya bakat dan nilai saya di sekolah itu average, Mbak. Saya bukan orang yang bagus banget di satu bidang. Kayak misalnya contoh waktu SMP, teman-teman saya ada merahnya di dalam raport. Alhamdulillah saya nggak punya merah. Bahkan yang IPA-nya itu sampai dapat 10, mereka di bahasa bisa dapat 5 atau 4. Saya semuanya 8, 9. Udah 8, nggak pernah 10. 8, 9. Nah, jadi saya sadar ukur diri, ternyata saya tipikal orang yang memang Tuhan ciptakan. Saya senang banyak hal dan senang mengeksplor dalam diri saya gitu. Nah, saya melihat dalam hidup itu, menurut konsep pandangan saya yang saya yakini bahwa Tuhan itu selalu ngasih kita banyak opportunity di sekitar kita gitu. Tugas kita adalah untuk knocking on the door gitu loh. Knock on the door, mana yang kira-kira memang pas sama kita. Kalau memang kita punya banyak kemampuan ya coba. Habis itu kita fokus. Salah satu diantaranya yang saya diketok pintunya sama ibu saya melalui Tuhan adalah masuk majalah Aneka, dipaksa untuk jadi model waktu itu. Nah, dari model ternyata saya ngebuka saya buat jadi presenter, buat jadi host, jadi pemain sinetron, nah aneka, terus bahkan iklan ya gitu di masa itu. Yang saya nggak ngerti
pegang mic gemeteran. Saya belajar dengan seorang MC yang hebat, Mas Gugun Gondrong di masa itu ya, dan sampai sekarang saya nggak akan pernah lupa itu gitu. Terus juga Bu Nuni ya, semua keluarga besar Aneka yang luar biasa membuat saya jadi punya rasa percaya diri. Dari situ terserah kita mau kemana gitu. Karena setiap yang sudah dikasih sama Tuhan itu selalu ada jalannya lagi. Kalau kamu mau pilih jalan yang ini ke kanan, kamu akan ke sana. Kalau kamu mau ke sini, kamu akan ke situ. Nah, rem saya itu ya orang tua dan agama waktu itu. Jadi walaupun saya bandel, ibu saya selalu bilang, kau boleh bandel tapi kamu nggak boleh lepas sholat, kayak gitu lah. Agamanya Kristen mungkin kamu boleh bandel tapi jangan lupa pergi ke gereja gitu kan gitu. Atau kamu jangan lupa sama Tuhan, kasarnya begitu. Jadi saya alhamdulillah dari situ ada di track, dan mama ini, ayah saya dan ibu saya itu selalu jadi guidance saya gitu. Walaupun saya kadang-kala sebagai anak di usia rebel itu protes, tapi saya nurut gitu. Anak tipikal anak yang protes tapi ngikut gitu loh saya itu. Alhamdulillah. Kan ada yang protes nggak mau gitu. Kalau saya protes tapi cuman kalau orang bilang itu, ini anak cuman ini doang nih ngomel-ngomel sendiri tapi dia juga ngikut. Nah, saya tipikal anak yang gitu. Alhamdulillah jalannya seperti ini. Begitu juga waktu saya bisnis ya gitu ya. Karena saya tadi balik lagi, saya juga coba lagi sesuatu hal yang baru. Mungkin karena saya nggak mau, dari dulu saya nggak ada kebayang di otak saya. Kalau saya ingat-ingat waktu kecil saya kerja sama orang tuh saya nggak ada gambaran. Saya nggak pernah ada gambaran saya mau kerja sama orang tuh gimana, nggak kebayang. Pernah kepingin kerja di kilang minyak. Begitu saya ikut ayah saya waktu itu di Caltex di kilang minyak, saya ikut ke ayah saya, makanya saya ngambil teknik mesin gitu. Saya datang ke di portal camp lah gitu ibaratnya. Sebelum saya masuk Aneka tuh saya datang ke sana, saya ngelihat isinya cuma di hutan, terus yang dilihat monyet, hutan-hutan segala macam. Saya langsung bilang, no, this is not my life. Begitu masuk balik ke Jakarta, Aneka, wah saya bilang, okay, this is my life. Ini saya banget gitu, maksudnya saya senang di dunia itu. Dan alhamdulillah, artinya ya balik lagi, karena setiap opportunity itu ada, sampai akhirnya saya sekarang mulai masuk ke bisnis ya. Sampai akhirnya di tahun 2006 pada saat saya belajar agama, saya mulai istirahat dari semuanya dunia hiburan. Saya coba bisnis. Sambil berjalan saya coba bisnis. Walaupun sebenarnya dulu sempat bisnis juga. Jadi ada apa? Kenapa? Saya ngeliat nenek saya dagang, dia punya toko di Bukit Tinggi. Saya senang. Jadi saya tuh kalau jaga toko dia, saya senang ada orang bisa jadi saya ada barang yang laku dari saya senang banget, adrenalin saya naik. Saya bilang, bahkan setiap saya pulang ke toko ke kampung lah ibaratnya ya, ke tempat nenek saya tuh, nenek saya suka ngomel, ngapain kamu di sini, anak laki-laki tuh liburan bukan jaga toko, pergi jalan libur gitu. Jadi tapi saya marah, dalam hati saya sedih, kok nenek gue nggak ngizinin gue dagang sih gitu ya gitu. Tapi ternyata itu panggilan. Nah, saya akhirnya 2006-2007 saya mulai bisnis. Karena saya waktu itu di partai politik, saya banyak teman petinggi-petinggi tentara, TNI dan segala macam. Saya mulai masuk di dalam salah satu instansi, mulai dari itu jadi penyedia alat-alat tempur. Waktu itu bersama ayah saya, bertepatan dengan ayah saya almarhum pensiun. Dia pengennya kerja di kilang. Saya coba cari opportunity untuk kilang minyak. Saya bilang I have no reference, saya bilang gitu. Saya punya teman-teman, akhirnya alhamdulillah saya penyedia di instansi ini untuk alat-alat militer. Nah, sampai akhirnya tahun 2010 ayah saya bilang, kamu nggak mau coba yang lain, kata ayah saya. Cobalah minta atau kamu bikin yang nggak ada hubungannya sama darah. Akhirnya saya dapat yang nggak ada hubungan sama darah, ini sepatu. Saya jadi penyedia sepatu di instansi tersebut gitu. Ini sepatu masih baru ya. Jadi saya penyedia sepatu. Waktu itu saya datang ke sana, saya bilang, Pak, nggak ada orderan yang lain, Pak, yang nggak ada hubungan sama darah. Diketawain sama pimpinan di sana. Mas, di sini tuh kita jangankan darah, nyawa aja kita kasih buat negara, katanya. Sampean ini macam-macam aja, katanya. Akhirnya dia bilang,
Ya udah, kalau nggak ada dana mau nggak sepatu katanya. Untungnya sedikit tapi rutin. Kalau sampean serius, insya Allah ada jalannya. Gitu. Akhirnya saya bilang ya udah, saya bikin sepatu, saya bisnis sepatu. Waktu itu saya masih jadi broker di tahun 2008. Saya ngambil dari perusahaan besar. 2 tahun saya seperti itu. Terus tahun ketiganya di 2011-2012 kami bikin pabrik sendiri. Walaupun sebenarnya kalau dihitung-hitung kejadian bikin pabriknya karena kepaksa, gitu ya. Tapi itu jalan Tuhan. Kepaksa karena waktu kita dapat orderan nilainya lumayan besar. Ternyata tempat kita bikin pabrik itu kompetitor kita. Di perusahaan itu kita nggak tahu pas dia sudah oke deal, ternyata pas masuk tender bersamaan dia kompetitor kita. Di tengah jalan dia nggak mau kerjain. Wah, aduh saya pusing. Akhirnya ya saya bilang hadza min fadli rabbik, pertolongan Allah lagi. Tahu-tahu saya dipertemukan dengan orang yang pabriknya udah bangkrut. Saya beli mesinnya masih baru. Karyawannya saya rekrut, memang pertolongan Allah. Jadi saya bisa bikin sendiri itu orderan sekian puluh ribu pasang sepatu dan on time sampainya di sana. Jadi sejak saat itu akhirnya saya fokus di persepatuan dari pabrik sepatu. Kita fokus untuk instansi TNI, Polri, bahkan kita sempat bikin sepatu untuk brand dalam negeri dan luar negeri yang saya nggak boleh sebut di sini. Kita jadi secondary line factory, jadi kalau misalnya yang over capacity kita masih bisa diizinkan buat bikin ya hanya 1 atau 2 model. Sampai akhirnya pas setelah COVID kita nggak dapat kerjaan itu, tapi kita fokus hanya di TNI, Polri dan brand lokal. Nah di tahun 2000 kemarin, tahun 2005 kemarin, istri saya sama saya kita coba inisiasi brand namanya Mars Revolution. Nah brand Mars Revolution ini sepatunya macam-macam, ada sepatu lifestyle berdasarkan pengalaman kita bikin sepatu TNI yang nggak boleh rusak, yang lemnya mesti kuat, spek militer. Kita bikin sepatu santai lifestyle sampai sepatu safety yang memang dipakai yang nyaman, harganya bersahabat ya kayak gini tuh. Ini kan sepatu lifestyle kayak gini. Ini lemnya nggak gampang copot loh Mbak, bagus. Terus abis itu kita jual harganya sangat reasonable. Kita masuk di entry level dari harga 400 sekian dengan kualitas yang sama dengan brand-brand luar karena kami pengalaman bikin brand luar. Mars Revolution ini hadir sebagai pilihan alternatif lain untuk bisa dimanfaatkan sama digunakan sepatunya untuk produk dalam negeri yang menurut saya berkualitas karena pengalaman kami bikin sepatu buat brand luar sama TNI. Dan yang lebih dari situ lagi, bedanya kami adalah setiap pembelian sepatu kami langsung kita sisihkan untuk anak yatim duafa gratis. Dari mulai tahun sebelum pabrik kami berjalan, memang setiap bikin sepatu untuk TNI Polri, kita langsung sisihkan. Kita kasih sepatu gratis buat anak yatim duafa. Kita kerja sama Darut Tauhid, terus juga gereja juga berapa kali kita bantu. Kita kirim ke daerah Fatuleu di Kupang. Apa yang terakhir kita juga tetap masih aktif juga. Besok kita lagi ada campaign 500 sepatu buat anak-anak di daerah perbatasan dan juga anak yatim duafa. Jadi besok nih kita kembali lagi ke daerah Flores. Wow. Nah kita lagi campaign nih. Mudah-mudahan kami dapat rezeki banyak buat kami bikin sepatu lagi. Insya Allah. Nah nanti langsung kita sisihkan itu. Di daerah Flores itu kemarin saya lihat ada salah satu influencer bilang pemerintah ini sepatu anak-anak. Minta dong tolong disiot. Ada yang bisa kasih tahu nggak ke pemerintah? Dalam hati saya ngapain harus pemerintah, kita aja bisa kok. Bisnis buat saya, prinsip bisnis itu, bisnis is not just about money, business is not just about profit, but also benefit. Nah, saya pengen bisnis sepatu ini bisa memberikan benefit tidak hanya orang yang pakai sepatunya, tapi juga masyarakat juga bisa merasakan sepatunya. Karena kalau mereka yang pakai, doanya panjang kan. Ya Allah, mudah-mudahan sepatu Mars Revolution laku, pabriknya juga terus berjalan. Ya kan, kalaupun emang saya meninggal di usia yang nggak sampai usia tertentu, Tuhan nanya, kamu udah dikasih pabrik, kamu jadi apa? Kamu dikasih merek, kamu jadi apa? Alhamdulillah, saya masih ada kesempatan buat begini. Nah, kira-kira gitulah. Jadi Mas David, Mbak Tasya, karirnya David ya, kalau bicara karir, karena program kita ada smart karakter dan karir gitu ya. Jadi karirnya itu sebenarnya cukup variatif ya, seperti tadi disampaikan di sesi ketiga awal bahwa karena Sang Pencipta meminta kita untuk berpikir dan mencoba gitu ya, kita coba aja dulu gitu. Benar ya? Jadi yang mana yang kira-kira akan fit in, itu yang akan kita tekuni. Tapi kalau kita nggak pernah mau coba, mana kita tahu? Ya nggak sih? Wah, itu contoh sih sebenarnya, contoh dari yang katakanlah di dunia entertainment, lalu pernah politik juga, terus sekarang berbisnis gitu ya. Jadi, wah ini cukup
Ada satu beraneka. sih, ada satu Mbak Pipit yang Ya. nggak akan ada ruginya kalau kita mencoba banyak hal. Kita akan punya banyak teman dari banyak Ya. latar belakang dan Networkingnya makin Yes. luas ya. ya, teman kita nggak cuma di dalam skop itu saja. Ya. Kita punya banyak teman. Kayak waktu main sinetron, saya juga berteater. Saya kenalan sama Mas Willy. Saya kenal aktor-aktor teater. Jadi menurut saya, kenapa kita harus takut gitu untuk mencoba segala gitu. Sebentar. Oke, baik. Mas David, Mbak Vivit, kebetulan juga kita harus jeda dulu begitu ya. Untuk satu sesi terakhir, nanti izin di sesi selanjutnya kita mau tahu gimana caranya manajemen fokus dan juga manajemen waktu. Karena kalau kita Ya. ngomong sebagai pribadi yang multitalenta, tanpa disadari di diri kita ini kan ada energi begitu kan ya. Nah Ya. kadang-kadang energi itu gimana caranya dialihkan ke tempat yang tepat begitu kan ya. Nah, Ya. untuk menjaga energi kita agar tetap fit, agar tetap Ya. firm di dalam apa yang kita lakukan, itu gimana caranya? Mungkin nanti izin insight-nya Mas David dan juga Mbak Vivit. Kita jeda Sesi dulu. keempat ya. Yes, sesi Oke. keempat. Tetap Oke. bersama kami Smart Listeners dalam program Smart Character and Career. Smart Character and Career. Segera kembali. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Vivit Fitri Argarini, praktisi komunikasi dan pendidikan.
Gak terasa Smart Listeners, sesi terakhir dalam program Smart Karakter and Career masih bersama dengan Mbak Vivit dan juga Mas David Kali. Mungkin di kesempatan kali ini Tasya izin ke Mbak Vivit dulu begitu ya. Ya. Bagaimana tanggapannya Mbak Vivit perihal pribadi multi talenta, di mana banyak nih hal yang dikerjakan, energinya tuh besar banget begitu kan untuk bisa mempelajari dan fokus terhadap apa-apa yang dihadapi begitu. Mungkin Mbak Vivit bisa berikan insight-nya, silakan. Baik, kalau bicara banyak mau atau maunya banyak, istilah kata seperti itu ya. Angle yang kita coba untuk soroti ya, sudut pandangnya. Jadi selalu mencoba untuk oke, bahwa kita ini ya diberikan oleh Yang Maha Kuasa itu beragam talenta dan masing-masing itu punya kekuatan sendiri-sendiri. Bahkan masing-masing pun juga punya kelemahan sendiri. Tapi yuk kita coba fokus pada apa yang mampu kita lakukan. Karena kalau kita fokusnya, aku gak bisa begini, kok orang lain begitu ya, aku, itu gak akan ada habisnya, bener gak sih? Karena we always compare, kita selalu membandingkan diri kita sama orang lain. Tapi kalau kita ngerasa bahwa, oh hari ini aku sudah mencoba kegiatan A misalnya, lalu beberapa bulan kemudian atau beberapa tahun kemudian aku mau coba kegiatan B. Nah, itu adalah kesempatan yang wajib kita tekuni gitu. Nah, kalau bicara fokus, kalau kita nggak coba variety kind of activity ya, beragam apa tadi yang sudah diberi kesempatan digelar gitu. Karena yakin juga bahwa market itu digelar, pasar itu digelar. Kenapa yang namanya Pasar Senen ada kue basah yang banyak banget itu dan semua laku, rame, bener gak? Pasar modern tuh di Bintaro, semua orang berniaga gitu. Tapi masing-masing punya pasar. Jadi wajibnya kita mencoba pasar kita ada di mana ya, gitu. Siapa yang akan merespon dari apa yang kita tanda kutip tawarkan. Nah, kita ya sebagai professionals, kita sebagai individu ya dengan segala tantangannya, wajibnya kita, sebaiknya kita adalah mencoba. Kalau hanya di angan-angan, aduh andaikan, kalau gitu, ya gitu gak akan habis. Ya, karena kita jadi overthinking, ya kan? Ya kalau gitu, aduh, gitu enggak. Just do it, gitu. Ayo sekarang coba dengan segala macam kegagalan. Karena hidup itu kan gagal, sukses, senang, bahagia kan dia beriringan. Ya kan, yang penting adalah bukan gagalnya, tapi bagaimana kita bangkit dari kegagalan itu sebenarnya. Ya kan, kalau jatuhnya 7 kali, mungkin bangkitnya harus 10 kali, 20 kali. Dalam arti bahwa ketangguhan itu harus dilatih gitu kan. Apalagi nih mungkin nih para professionals yang punya anak-anak di luar sana, atau mungkin professionals yang Gen Z mendengarkan gitu kan. Katanya Gen Z tuh rapuh. Apa iya gitu kan? Ayo tangguh, nggak apa-apa, go ahead, terus ya. Gagal itu pasti ada untuk pembelajaran kok. Baik. Itu dari saya sih, Mbak Tasya. Menyambung tadi dari Mbak Vivit, Mas David sendiri pernah nggak sih gagal begitu hingga akhirnya merasa bahwa aduh, kayak apa yang saya lakukan ini nggak ada artinya, nggak ada gunanya begitu. Terus apa yang dilakukan ketika merasa demikian? Silakan Mas David. Pasti gagal itu ada ya, nggak semua yang kita kerjakan itu kan berhasil ya. Tapi saya tuh selalu yakin, makanya saya suka dibenci sama orang-orang karyawan saya tuh atau orang-orang kenal saya. Misalnya ada sesuatu gitu ya, misalnya ini nggak mungkin nih, saya bilang nggak mungkin saya bilang ini pasti bisa gitu. Tapi kita begini-begini, enggak. Saya orangnya selalu diajar untuk melihat possibility-nya, bukan impossible-nya. Gitu. Walaupun cuma 2% atau 3%, itu ada celah untuk masuk, celah untuk bisa. Itu yang saya lihat. Jadi saya fokus di sananya. Saya dari dulu selalu begitu. Jadi kalau ketemu orang yang belum apa-apa udah, wah nggak bisa nih, kita nggak bisa begini, nggak bisa gitu. Wah Mbak, saya nggak akan, belum tentu Allah kasih kepercayaan saya punya pabrik. Mbak tahu waktu saya bikin pabrik ya, itu orang pasti bakal bilang pabrik itu kan mahal, gede banget, kosnya besar. Saya bilang apa? Enggak, jalannya Allah ada. Tahu nggak, pada saat pembayaran mesin, itu ada orang baik, malaikat yang berbentuk manusia kali menurut saya tuh. Yang mereka tuh bilang, Pak David ambil aja dulu mesinnya, nanti bayarnya boleh nyicil. Wow. Coba, itu Pertolongan itu bisa datang ya, kalau kita yakin.
dalam hidup itu jangan lihat tidak mungkinnya, tapi lihat persentase mungkinnya. Selama masih ada persen 0,0 sekian persen, berarti ada possibility kan gitu. Nah begitu dia waktu saat COVID, orang banyak yang tutup pabrik, ditutup pabrik hanya untuk mengamankan biaya. Saya waktu itu juga sempat berpikir gitu, karena saya orang otak kiri, saya pikir gitu, nah iya gitu. Tapi saya lupa, saya kan ada Tuhan ya, ada Allah ya. Istri saya bilang begini ke saya, ini yang mungkin caranya Tuhan ngingetin saya lewat istri. Dia bilang begini, kamu mau tutup? Iya. Terus kalau kamu tutup, anak-anak makan apa? Maksudnya karyawan makan apa? Itu saya mikir, ya juga ya. Terus kira kita bilang, masih ada dana nggak? Masih dana sampai sekian. Percaya nggak? Dalam hitungan nggak nyampe 1 bulan, pada saat pabrik lain tutup, kami buka. Datang ada satu orang bapak-bapak nyari pabrik ke tempat kita, nanya pabrik lain. Saya kasih tahu pabrik yang bapak ini cari. Oh, nggak di sini pak. Ini bapak bikin apa? Saya bikin sepatu. Bilang gitu. Oh gitu. Saya juga nyari pabrik sepatu, tapi nama pabriknya ini. Oh ya, ada di sana pak. Saya tunjukin. Ya udah, bapaknya pergi. Ternyata pabriknya tutup. Bapak itu balik lagi ke saya. Dan ternyata bapak itu balik karena apa? Karena dia nggak pernah nemuin ada orang nanya pabrik sepatu saingannya, kompetitornya kok malah dikasih tahu. Dia balik ke saya dan dia bikin tempat sepatu saya. Dan alhamdulillah, artinya apa? Yang saya lihat bahwa ternyata rezeki itu Tuhan kasih itu dari tempat yang nggak diduga-duga, selama kita yakin. Artinya di tengah impossible there is a possibility. Pada saat orang ngerasa bahwa dunia itu tidak bergerak, ternyata Tuhan ngasih celah walaupun sekian 0,00%, tapi itu celahnya. Artinya apa? Pada saat kita punya faith, kita punya hope. Ya, pada saat kita tidak punya hope, berarti kita nggak punya faith. Gitu. Kita ngaku orang yang punya faith, tapi kita selalu apa-apa apatis. Gitu. Saya pada saat dihadapin dalam satu keadaan saya kayaknya nggak mungkin, yang selalu saya yakin karena saya ketemu, alhamdulillah saya setiap seminggu sekali tuh ketemu sama orang-orang yang menurut saya agamanya cukup baik ya gitu. Jadi kayak saya disegerin gitu, selalu dibilang, ingat gak kamu kisahnya Musa? Moses itu dikejar sama Firaun di tengah jalan. Dia tuh no way out sebenarnya. Either lari ke gunung apa lari ke laut. Pada saat dia lari ke gunung, itu juga pasti akan ketangkep. Pada saat dia lari ke laut, emang ada kapal yang nungguin dia. Tapi apa? Dia serahin sama Tuhannya, dia doa sama Tuhannya, lalu Tuhannya bilang suruh dia ke laut. Akhirnya dia berangkat ke laut, sampai di laut orangnya nggak ngerti di belakang. Kaumnya Musa nanya sama Musa, Musa udah di pinggir laut, Fir'aun udah makin dekat. Gimana nih katanya gitu. Lalu kata Musa apa? Ya udah yakin aja. Akhirnya dia doa, dapat perintah pukulkan tongkatnya ke pinggir pantai, lalu laut kebelah dua. Artinya apa? Pada saat kita punya faith, there's always hope. Even itu impossible. Bayangin, laut itu nggak mungkin bisa kebelah. Tapi karena dia punya faith, dia punya hope. Kata Allah apa? Kata Tuhan apa? Nggak ada yang nggak mungkin bagi aku. Kata Allah, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Laut kebelah dua. Kenapa? Karena Tuhan itu matematikanya nggak 1 tambah 1 sama dengan 2. Nggak 2 tambah 2 tambah 2. Karena bisa jadi kalau kita yakin, kita punya faith, pasti ada sesuatu yang besar di sana. Walaupun kadangkala kita dapat akhirnya buahnya nggak manis, tapi ternyata caranya Tuhan nyelamatin kita. Yang penting adalah keep ourselves have a positive mind, waras, punya mind terhadap apapun, dan pada saat itu sesuatu menimpa kepada kita, kita bilang, kalau kata Mbak Vivit adalah mensyukuri semuanya. Kayak tadi di awal Mbak Vivit bilang perjalanan hidup luar biasa, ada ups and down, dan kita mencoba untuk, sebelum kita ngobrol di sini Mbak Vivit cerita ke saya tadi, aku nikmatin semua proses itu. Nah, pada saat apapun yang kita terima, kita nikmati dan kita nerimo, nanti ada aja opportunity-nya yang lain yang Tuhan kasih ke kita. Dan yang paling penting adalah di saat keadaan sulit seperti apapun, seperti sekarang misalnya, tetap harus bisa berdiri. Karena pada saat kita berdiri, kita masih bisa bangkit, kita masih punya keyakinan. Kalau orang tinju tuh udah dipojokin, udah digebukin, selama dia belum KO, berarti dia masih bisa punya possibility untuk balas mukul balik gitu. Kalau udah jatuh, dia udah KO. Tapi kalau dia udah jatuh, dia bangkit lagi, dia masih bisa berdiri, pertandingan masih bisa terus jalan gitu. Jadi begitulah hidup menurut saya. Dalam menghadapi kesulitan, hidup selalu punya hope. Karena orang yang punya faith pasti selalu punya hope. Dan kalau dia nggak punya hope, berarti faith-nya udah hilang. Yakin aja, insya Allah ada jalan. Nanti kita akan ditemukan dengan orang malaikat-malaikat yang berwujud manusia yang kita
sebagai jalannya Tuhan, karena kita nggak akan mungkin bisa berhasil sendiri. Pasti akan ada orang-orang yang nanti akan jadi jembatannya Tuhan, jembatannya Allah untuk menolong kita gitu. Tinggal kitanya mau nerima, mau ngejalanin atau enggak, atau malah kita sibuk berpikir enggak ya, kayaknya gue orangnya begini, gue harus begini. Nah itu sulit gitu. Kalau kita tetap maunya gitu, lihat opportunity itu selalu ada. Saya jadi ingat ada orang yang di tengah laut, dia doa sama Tuhan, minta dikirimin, minta ditolong sama Tuhan. Dia berdoa berharap minta dikirimin kapal laut buat nolongin dia, kapal skoci. Tapi ternyata di tengah jalan yang lewat itu kayu, dia nggak mau ambil. Takut tenggelam. Terus datang lagi gelondongan koper, dia nggak mau ambil. Sampai akhirnya dia mati di tengah laut. Begitu sampai di atas dia protes sama Tuhan, aku udah doa, kok aku nggak ditolong? Kata Tuhan, aku kan udah kasih kamu tadi kayu, aku udah kasih gelondongan pohon, aku kasih koper box buat nyelamatin, tapi kamu nggak mau ambil. Ya berarti yang salah siapa? Yang salah kamu nggak mau kasih apa. Kamu selalu berharap bahwa apa yang kamu minta wujudnya sama persis dengan apa yang kamu bayangkan. Padahal Tuhan itu nolong kita dengan berbagai cara. Ya, dengan cara yang macam-macam. Bahkan kalau dulu kayak kalau kisah Musa, kita berharap ada kapal laut, tapi Tuhan bilang karena Musa yakin, jangankan kapal laut aja saya belah jadi dua. Ini menyemangati juga ya Mbak Tasya ya, bagi profesionals yang mungkin sedang berusaha gitu kan, berdagang, punya toko gitu ya, punya brand gitu kan, in this economy. Jangan ini loh Mbak, maksud aku jangan kita tuh selalu ramai dengan menyalahkan. Maaf ya aku bilang, kita di negara manapun kita akan selalu ada orang-orang yang menyalahkan X, Y, Z ya, baik pemerintahnya, regulasinya, segala macam. Toh di tengah regulasi yang nggak benar di negara manapun ada aja orang kayaknya. Di tengah negara yang kacau balau pun nggak seperti kita sekacau ini ya, lebih kacau dari keadaan ini. Mereka masih banyak tuh orang yang sukses, masih banyak orang yang bisa berbagi. Nah, tinggal kitanya lihat hal positif dalam hidup kita. Jangan kita sibuk setiap hari nyari kekurangannya government, nyari kekurangannya orang lain, lupa bahwa dalam Islam fa'inna ma'al usri yusra, inna ma'al yusri yusra. Setiap ada kesulitan pasti ada bersama dengan kemudahan. Yakin bahwa setiap ada sulit pasti ada mudah. Insya Allah ada jalan keluarnya. Fokus apa yang Jumat yang berbahagia. Kamis baru Jumat. Sore-sore. Oke. Udah kayak khotbah Jumat nih. Maaf ya Mbak, bercanda ya. Baik. Mas David, Mbak Vivi. Mbak Tasya. Yes, ini kita menarik banget, bener deh, kayak harus dibikin sesi 2, sesi 3 begitu ya, agar banyak juga hal yang bisa dieksplor lagi begitu. Karena waktu kita terbatas banget Mbak Vivit dan juga Mas David. Kita harus akhiri perbincangan di sore hari ini. Kita ketemu lagi dengan perbincangan dan juga topik yang berbeda. Mbak Vivit, terima kasih atas waktunya. Yes, dan terima kasih Mas David atas waktunya. Terima kasih sudah berbagi. Kita tutup perbincangan sore hari ini. Dan akhir kata saya Tasya Rustama. Saya Vivit Efagarini. Saya David Halik. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Telah kita ikuti Smart Character and Career bersama Vivit Fitri Argarini, praktisi komunikasi dan pendidikan.